Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan juga anggota yang lain. Saya Novelia Munte sebagai moderator. Sebagai penyaji ada Berlin Putri Amanda, ada Abdul Hamid, ada Taufi Aprian Endi, dan juga Maya Rismayanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Berlin. Kepada Berlin, dipersilakan. Definisi, manajemen sumber daya manusia dalam proyek adalah proses mengorganisasikan dan mengelola atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek, sehingga orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia dalam sebuah proyek antara lain termasuk sponsor, pelanggan, anggota tim proyek, staf pendukung jika ada, supplier, dan lain sebagainya. Pada manajemen sumber daya manusia ada 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, akuisisi tim proyek. Yang ketiga, membangun tim proyek. Dan yang terakhir, mengelola tim proyek. Kita masuk ke penjelasan tahapan yang pertama, yaitu perencanaan SDM. Pada tahap ini yang perlu direncanakan antara lain, yang pertama, tanggung jawab masing-masing tim. Yang kedua, kapan dibutuhkan. Yang ketiga, identifikasi apakah dibutuhkan training untuk orang tersebut. Yang keempat, rencana remunerasi dan reward. Yang kelima, cara menilai kinerja seseorang. Dan yang terakhir, kriteria bagaimana menghentikan seseorang. Perencanaan SDM dapat dikatakan juga sebagai proses membuat organizational chart, staffing management plan, dan RAM. Jangan lupa memperhatikan kembali atribut dari activity list, karena seharusnya di sana sudah teridentifikasi berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Kepada Maya, dipersilakan. Nah, kemudian kita masuk ke matriks tanggung jawab. Responsibility Assessment Matrix atau RAM merupakan matriks yang memetakan pekerjaan proyek. Seperti dalam WBS, terdapat orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ada Staffing Management Plan dan Resource Histogram Rencana. Nah, Staffing Management Plans and Resource Histogram Rencana itu adalah manajemen staff yang menggambarkan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan dan dikeluarkan dari tim proyek. Kemudian histogram sumber daya adalah bagan kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditugaskan dalam proyek pada kerangka waktu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul. Kepada Abdul, dipersilakan. Visi tim proyek. Pertama yaitu resource holding, mengacu pada jumlah sumber daya manusia yang ada berkaitan dengan jadwal pekerjaan proyek pada periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu resource leveling. Adalah teknik untuk menyelesaikan masalah konflik kebutuhan sumber daya dengan menunda suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari resource leveling ini adalah agar pendistribusian sumber daya lebih merata dan reproduksi overall location. Selanjutnya yaitu membangun tim proyek. Tujuan utama dari pembangunan tim proyek ini adalah agar tiap orang yang berada dalam tim dapat bekerja sama dengan efektif demi meningkatkan kinerja proyek. Yang selanjutnya yaitu training. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kepada Taufi. Kepada Taufi, kami persilakan. Kemudian alat bantu dan teknik untuk pengelolaan tim proyek. Yang pertama ada observasi dan percakapan, kedua penilaian kinerja proyek, dan ketiga manajemen konflik. Kunci dalam pengelolaan SDM. Bidang penting yang berkenaan dengan manajemen proyek adalah teori motivasi, pengaruh dan kekuasaan atau power, kemudian keefektifan. Risiko manajemen SDM. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi menurun drastis. Yang kedua, tidak ada struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga, pengeluaran perusahaan membengkak. Dan yang keempat, kesejahteraan karyawan akan terganggu. Nah, di sini ada tujuan dari manajemen SDM, di mana tujuannya ini memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang bermotivasi
dan kinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan, dan memenuhi kewajiban pekerjaannya secara legal. Baiklah, mungkin itulah hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.